Mas, tadi pas nyari rumput yakin jadi nggak? Yakin 100%. Kalau nggak yakin jadi saya udah nggak lakuin. Berapa jenis tadi yang diambil? 7 jenis ya. Jelasin sedetail-detailnya kenapa milih bahannya Biosaka itu harus yang 100%. Sempurna. Bahasanya paripurna, bukan hanya ini, Di pokoknya atasnya fase sempurna, terbaiknya lah. Nah, dan itu terjadi hanya beberapa waktu, paling lama 3 hari. Itu pun jarang tanaman yang bisa fase paripurna selama 3 hari. Rata-rata hanya 24 jam, bahkan ada yang hanya 12 jam. Nah, makanya tadi itu tak bilang sedikit saja kesalahan bahan bukan tidak bisa menjadi Biosaka, tapi menjadi pemicu jadi Biosaka, tapi jadi pemicu untuk sakit. Misal ada jamur, jadi kita bisa jangan-jangan malah nyemprot bibitnya jamur. Ada hama, kita indikasi bahwa tanaman itu sudah menarik hama. Takutnya tanaman budidaya kita itu mengeluarkan sinyal yang menarik hama. Nah, ini jadi mudah karena penjelasan kita sekarang sudah bisa menggunakan sinyal. Bahasanya yang kita kutip dari Profesor Robert Manurung, atau potensi sel. Jadi ketika sel kita sakit, ya kan penyakit nular. Manusia yang satu sehat, yang satu sakit aja bisa nular sakitnya kan. Nah, ini sama terjadi pada tanaman. Jadi benar-benar saya ingatkan ke semua orang yang sudah berhasil membuat Biosaka di beberapa tempat pelatihan, harus hati-hati dalam memilih bahan. Jangan sampai kesalahan itu nanti malah menjadi resiko bagi petani. Jadi 100% sehat, mulai dari fisiknya, pupus daunnya, terus tahan terhadap cuacanya, yowis seperti itu. Intinya satu, sabar. Kadang untuk mencari bahan itu jangankan keliling lapangan, keliling 3 kecamatan pun pernah, sering. Nah, ini perlu dicatat baik-baik. Tidak mudah untuk mencari bahan Biosaka itu. Biosaka yang paling harus ditekankan itu adalah pemilihan bahan. Ya, pemilihan bahan itu yang saya mohon maaf, saya sendiri tidak berani membuat tutorial bagaimana memilih bahan di YouTube. Karena apa? Memang sulit dijelaskan melalui media sosial. Jadi mohon maaf untuk para YouTuber yang pernah mengupload tutorial pembuatan Biosaka, apalagi pakai sarung tangan. Saya minta ke Pak Dirjen untuk menindaklanjuti itu. Karena apa? Nanti takutnya kacau gitu loh. Ini ngomong sharing saja, jadi bukan saya sok-sokan. Tapi saya itu sudah 10 tahun mengembangkan Biosaka, itu saja tetap masih sulit untuk dalam mencari bahan. Apalagi ada tutorial YouTube tinggal metik-metik di kanan kirinya. Waduh, ya, saya harap itu benar kontennya mendidik, tapi saya hanya berharap kalau konten tentang Biosaka itu nantinya tidak menyesatkan. Jadi biar petani yang nanti mencoba membuat Biosaka juga Tidak salah paham. sesuai dengan apa yang saya inikan. Nah, saya berani menjelaskan ketika memang ketemu seperti ini sama petani. Ya. Kalau enggak, ya memang sulit untuk dijelaskan. Oh, daun yang bagus seperti apa, indikatornya seperti apa. Itu benar-benar kita pilih yang terbaik dari yang baik lah. Pengen nyoba juga kan Biosaka? Pengen, berminat juga. Soalnya di Blitar juga banyak sekali yang udah berhasil, Mas. Soalnya untuk sekarang pupuk pun harganya udah melambung tinggi. Untuk pestisidanya juga harganya sekarang udah, kalau untuk petani ya hitungan mahal lah itu. Makanya ini cari alternatif lain, kalau bisa berkualitas sama dengan pestisida kimia. Syukur-syukur mah lebih bagus dari pestisida kimia. Kita cari alternatif lain, makanya saya cukup berminat dengan Biosaka ini. Sukses ya, Mas ya.
ikuti Mas Ansar terus gimana cara nyarinya, gimana cara ngeremesnya. Tapi kurang banyak itu punya sampean, Mas. Nanti tambah lagi. Ini kan cari yang Ini ada bercaknya. Namanya siapa? Sukimin. Pak Sukimin ya. Iya. Tani apa ini? Melon ya? Melon berabang. Melon sama berambang. Iya, tapi. Setelah dijelaskan Mas Ansar tadi gimana? Tertarik ya? Iya, saya sudah buat sendiri. Oh, sudah. Siapakah di antara kandidat nanti yang berhasil meramu biosaka sampai homogen? Ya, amin. Pertama saya ngeliat jenengan yakin jadi gimana? Ya. Setelah jadi bener. Senang, Bu. Merasa bangga, Bu. Dengan adanya biosaka gimana komentarnya Pak? Ya nanti, Bu. Nanti bisa merasa senang, Bu. Tanpa modal, cuma apa itu bikin cari rumput-rumputan bisa untuk berobat Tanaman. Dengan murah meriah ya. Mas Nur, gimana perasaannya setelah ramuan biosakanya jadi? Alhamdulillah cukup capek tapi puas. Puas. Tadi pas nyari rumput yakin jadi nggak? Yakin 100%. Kalau nggak yakin jadi saya udah nggak lakuin. Berapa jenis tadi yang diambil? 7 jenis ya. Sudah tahu ciri-ciri yang jadi bagaimana? Sudah. Yang penting kategori rumput sehat, terhindar dari hama dan penyakit. Terus saat ngeremas apa? Saat remas ya harus rutin, maksudnya nggak boleh diremas sampai hancur. Oh gitu ya. Tekan-tekan. Oh udah pinter nah. Oke, sukses ya Mas ya. Ya siap. Nanti dites. Pak Arep, gimana perasaannya setelah jadi? Marem. Senang sekali klien saya menjadi buat biosaka ini jadi Mau ditularkan ke petani Pak? ya sama nanti saya tularkan ke petani. Biosaka luar biasa, ini wajah-wajah yang berhasil meremas biosaka sampai homogen. Dengan teknik biosaka ini prinsipnya kalau petani bisa membuat sendiri dari bahan-bahan alami, rumput daun sekitar, kenapa mesti beli? Efisiensi biaya produksi. Sukses buat petani sedang uji coba biosaka. Kita buktikan, kita teliti bareng-bareng, nanti hasilnya kayak apa kita lihat. Ini sesuai petunjuk Bapak Menteri, saya di challenge, penyuluh seluruh petani di challenge harus berimprovisasi, harus kreatif, harus berinovasi. Hari esok harus lebih baik, harus ada perubahan. Pak Menteri nggak mau linear-linear saja, dan saya senang dengan Sragen ini luar biasa, milenialnya juga bergerak, dan kita memperkenalkan teknik biosaka untuk diuji coba, didemplot, diteliti di Sragen ini. Dan ini tindak lanjut sesuai arahan Bapak Menteri. Terima kasih, sukses selalu buat Sragen, mari kita kerja bareng-bareng. Terima kasih ya.